Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your Belajar warga Lego. Kita akan belajar mengenai himpunan ala Lego. Bagaimana materi himpunan ala Lego? Himpunan itu adalah sekelompok sesuatu yang kita dapat deskripsikan. Mengapa saya sebut dengan sesuatu yang dapat deskripsikan? Karena banyak hal itu bisa dikelompokkan. Namun belum tentu bisa dideskripsikan berapa anggota, siapa saja anggotanya. Misalnya, sesuatu dikatakan himpunan jika jelas, dan jika tidak jelas itu tidak dikatakan himpunan. Misalnya ada di sini kelompok orang tampan. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang tampan dan yang tidak tampan, tidak ada indikator untuk menyatakan itu, maka dia bukan himpunan. Namun berbeda halnya dengan hewan, kelompok hewan berkaki 4. Maka kelompok hewan berkaki 4 otomatis kita bisa menyebutkan anggotanya siapa saja, sapi bisa, kucing, kambing, kerbau, dan seterusnya. Kita bisa menyebutkan, maka kelompok hewan berkaki 4 tergolong dalam himpunan. Itu adalah pengertian dari himpunan. Himpunan itu adalah sekelompok. Namun dalam matematika biasanya kita gunakan himpunan untuk mengelompokkan bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang kalian perlu ketahui. Yang pertama, kita akan mengenal yang disebut dengan bilangan bulat. Sebenarnya ini tidak perkenalan karena sebelumnya pasti kalian sudah mengerti siapa saja itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah semua bilangan mulai dari bilangan 0 sampai negatif 1 sampai positif 1, 2, negatif 2, dan seterusnya sampai tak terhingga. Itu adalah konsep, itu adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua, bilangan yang berikutnya setelah bilangan bulat, kita akan mengenal tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu juga semua bilangan, namun tidak termasuk bilangan negatif. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya, itu bilangan cacah. Yang ketiga ada bilangan asli atau real. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak termasuk bilangan negatif juga. Ada juga bilangan prima. Bilangan prima itu yang kita kenal zaman waktu SD, itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan tidak bisa dibagi dengan bilangan lain, yakni 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ada lagi mungkin kalian akan mengenal yang disebut dengan bilangan kuadrat. Itu bilangan kuadrat, bilangnya dikuadratkan. Misalnya dari 1 kuadrat jadi 1, 2 kuadrat jadi 4, 3 kuadrat jadi 9, dan seterusnya. Sekian untuk jenis-jenis bilangan. Langsung kita masuk ke materi himpunan. Lalu himpunan itu diapakan? Kelompok himpunan itu materi himpunan itu ada beberapa simbol dulu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah simbol ini. Ini kita sebut dengan simbol irisan. Lalu di sini kita sebut dengan simbol gabungan. Hanya ini saja mungkin yang keluar pada US. Sebenarnya ada juga ini anggota bagian dari atau bagaimana menulis himpunan yang benar. Itu materi kelas 7 dan nanti akan kita bahas untuk khusus materi himpunan pada kelas 7. Khususan untuk materi himpunan kelas 9 ini saya hanya akan membahas materi-materi himpunan yang biasanya keluar pada ujian nasional. Yang biasanya keluar dalam ujian nasional, misal A adalah himpunan bilangan asli X kurang dari 12. Maka kita bisa melihat siapa saja anggota E dari himpunan A ini. Maka anggota dari himpunan A, siapa saja anggota dari himpunan A? Anggota himpunan A karena dia adalah anggota bilangan asli yang kurang dari 12, maka 12-nya tidak ikut. Asli dimulai dari 1, maka dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini adalah anggota dari himpunan A. Misal B adalah himpunan dari bilangan genap yang kurang dari 12. Siapa saja yang anggota bilangan genap yang kurang dari 12? Ya 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa 12 tidak ikut? Karena hanya kurang dari. Kemudian misal yang C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12. Siapa saja himpunan bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11. Mereka adalah himpunan bilangan prima. Kemudian kita aplikasikan bagaimana dengan rumusan simbol ini, simbol N maupun simbol U. Jika dipertanyakan soal A irisan B, maka A dan B kita cari anggotanya yang sama. Siapa saja anggota A dan B yang sama? Anggota A dan B yang sama ya 2, 4,
6, 8, 10. Kalau kita gunakan simbol yang kedua gabungan, maka misal kita B gabungan dengan C, maka semuanya ditulis. Lalu yang sama bagaimana? Yang sama kita tuliskan hanya sekali saja. Misal himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, C 2, 3, 5, 7, 11. Siapa saja yang sama? 2. Ada lagi? No, berarti hanya angka 2 saja. No. Karena kita gabungkan maka kita tuliskan semuanya. Maka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Kita tuliskan semuanya. Lalu misalnya B kita iris dengan C, maka kita tuliskan saja anggota B dan C yang sama, yakni angka 2 saja. Ini adalah aplikasi dari irisan dan gabungan. Dalam menuliskan himpunan, maka kita membutuhkan sebuah diagram yang kita sebut dengan diagram Venn. Ini adalah diagram Venn. Anggap misalnya A adalah bilangan asli, kita sebut dengan asal. Asal itu nama lainnya adalah semesta. Semesta itu adalah asal. Maka semesta kita tuliskan di situ. Kemudian misal kita ingin menggambarkan grafik yang ini ya, yang B dengan irisan C adalah 2, yang anggap ini A adalah semesta. Maka kita tuliskan dalam bentuk 2 buah lingkaran. Yang ini adalah lingkaran B, yang ini adalah lingkaran C, dan ini untuk semesta atau untuk A. Lalu kita tuliskan di tengah-tengah sini adalah yang irisan antara B dan C. Irisan antara B dan C adalah angka 2, maka di sini adalah angka 2. Kemudian yang B bersisa 4, 6, 8, 10. Kemudian yang C 2 sudah, 3, 5, 7, 11. Kemudian di luar sini yang siapa? Anggota yang anggota S selain yang sudah dituliskan. 1 belum dituliskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 9, 10, 11 sudah. Berarti ada 2 anggota S yang berada di luar lingkaran. Ini masih dalam anggota semesta. Ini adalah yang kita sebut dengan diagram Venn. Namun ternyata pada saat ujian nasional pada materi himpunan itu yang keluar bukan teori dasar seperti ini, namun ada beberapa tentang himpunan bagian maupun pemetaan, maupun nanti yang keluar adalah tentang diagram Venn namun aplikasi pada kasus. Jadi untuk materi dasar cukup sampai di sini. Nanti setelahnya pengembangannya akan saya sampaikan bersamaan dengan pembahasan soal. Selesai untuk materi himpunan ala Lego hari ini. Jangan lupa untuk melihat pembahasan soalnya.